kepuasan apa yang sedang saudara ingin dapat di dalam dirimu? Saya mau bilang saudara, dengan apapun engkau tidak akan pernah bisa mengisi kehausan itu. Kehausan yang engkau cari untuk memuaskan hasrat dalam dirimu selain jiwamu diisi oleh sesuatu, yaitu kasih Tuhan. Percayalah, dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, perempuan ini bermasalah. Dia tidak mau ketemu orang, dia datang jam 12 siang. Kenapa dia bermasalah? Kita lanjutkan di sana. Ya, lalu datanglah seorang perempuan, ayat 7. Perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya. Lalu ayat yang ke-8, sebab semua murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang dianggap tidak bagi orang Yahudi itu, mereka itu sesat, mereka itu pokoknya terbuang, tidak masuk dalam kumpulan orang Israel pada waktu itu, saudara. Lalu dia bilang, masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Ini artinya apa? Yesus itu tidak pernah memandang siapapun kita, dia datang kepada siapa dia mau datang. Karena itu jangan pandang rendah orang, saudara. Karena Yesus bisa datang kepada siapa saja dia mau datang, ya. Lalu di sini dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, Yesus berkata kepada perempuan itu, sekiranya engkau tahu, engkau ini berhadapan dengan siapa, ya? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Saudara, banyak, ini gambaran tentang banyak orang Kristen hari-hari ini. Katanya sih sudah berhadapan dengan Yesus, katanya sih sudah mengenal Yesus, tapi sayang dia nggak tahu karunia Allah yang ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau sekiranya engkau sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Yesus bilang, kalau saja engkau tahu dengan siapa hari ini, kalau saja engkau mengenal siapa Tuhanmu, maka engkau akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan secara benar. Makanya hidupnya kacau balau, saudara. Lalu ayat yang berikutnya, Yesus berkata kepada dia, ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Ya, Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa aku, maka engkau pasti akan meminta kepadaku dan engkau akan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Lalu ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Orang itu kalau belum ketemu Tuhan, dia tidak bisa menafsirkan sesuatu yang rohani secara rohani. Yesus berkata tentang sesuatu yang sifatnya kekekalan, tapi perempuan ini menilainya dengan sesuatu yang sifatnya fana. Dia bilang apa? Ya, engkau kan gak punya timba. Bagaimana engkau bisa kasih saya minum? Orang kamu aja gak punya timba. Terlalu dalam, saudara. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, ada banyak perkara-perkara rohani yang kita bisa tangkap, yang kita bisa maklumi dalam hidup ini, sehingga hidup kita tidak hanya memandang pada apa yang kelihatan, tapi kita bisa melihat sampai pada apa yang tidak terlihat. Amin. Yesus berkata kepada dia, saudara, dia bilang, kamu kan gak punya timba, bagaimana kamu kasih saya air? Sangat terbatas pemikiran dia, saudara. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 12.
Dia berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Saudara, di mana-mana orang mencari air itu karena dia haus, dia pengen minum. Ya, tapi Yesus bilang sama perempuan ini, kalau kamu minum air ini, kamu pasti akan haus lagi. Saya kasih tema firman Tuhan ini, haus akan kepuasan. Ya, ini temanya dalam loh. Dalam sekali nih kalau saudara mau menggali, haus akan kepuasan. Orang lain kan haus akan air, minum air sudah kenyang, nanti haus lagi. Haus akan apa? Haus akan uang, ya. Lalu dia cari uang, ya. Ada orang yang haus akan jabatan, dia berburu jabatan sampai menghalalkan segala cara untuk dapat. Ada orang yang haus kasih sayang, ya pokoknya di mana-mana dia pengen disayang sampai jadi jablay karena jarang dibelai. Makanya bapak-bapak tolong istrinya itu dibelai supaya tidak haus kasih sayang, ya. Ini terjadi, saudara. Wanita ini ternyata memang wanita yang bermasalah. Makanya dia datang jam 12 siang, dia nggak kepengen ketemu orang. Dan Yesus tahu dia bermasalah, makanya Yesus pergi ke sumur itu. Saudara lihat ayat yang berikutnya, di sini dikatakan begini. Ya, ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi sumber mata air di dalam dirinya, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa saya bilang perempuan ini bermasalah dan saya kasih tema, judul tema khotbah hari ini adalah haus akan kepuasan. Dari sananya perempuan ini bermasalah, ya. Itu terbukti dari ayat yang ke-15, ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggil suamimu datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita baru menemukan persoalan dari wanita ini yang sesungguhnya. Dia memiliki 5 suami, yang 4 itu suami sah dan semuanya sudah bercerai, dan sekarang dia tinggal dengan laki-laki. Dan dia tidak menikah, dia kumpul kebo. Kata Yesus, dia bukan suamimu. Yang kelima, saudara, kenapa wanita ini melakukan hal itu? Ada sebuah kehausan di jiwanya yang tidak terpenuhi. Dia berharap ketika dia menikah dengan suami yang pertama, mungkin kepuasan itu akan datang. Rasa haus akan kehausan yang selama ini dia cari. Mungkin dia haus akan kasih sayang, dia haus akan apapun yang dia butuhkan oleh jiwanya. Ketika dia menikah dengan suami yang pertama, ternyata semuanya terjadi tidak sesuai yang dia inginkan. Lalu dia terpaksa harus mengakhiri dengan perceraian rumah tangga yang pertama. Kehausannya tidak terpuaskan. Ada begitu banyak orang yang berpikir ketika dia menikah dia akan dapat kepuasan di dalam jiwa. Ternyata ketika dia masuk dalam pernikahan, ternyata prewed tidak seindah afterwed. Jangan tertawa saudara, bertobat. Ya, benar saudara. Ya, ada banyak orang yang memasuki pernikahan dengan harapan-harapan akan memiliki kepuasan. Apa yang sedang saudara cari hari ini di dalam jiwamu? Kepuasan apa yang sedang saudara ingin dapat di dalam dirimu? Saya mau bilang saudara, dengan apapun engkau tidak akan pernah bisa mengisi kehausan itu. Kehausan yang engkau cari untuk memuaskan hasrat dalam dirimu, selain jiwamu diisi oleh sesuatu, yaitu kasih Tuhan.
Ada sebuah kebutuhan di jiwa manusia yang tidak akan pernah terisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu yang memuaskan. Tidak diceritakan di sini wanita ini menikah dengan 4 pria sebelumnya, mungkin orang kaya. Ya, ada orang yang melandaskan pernikahan dengan kekayaan karena dia berpikir bahwa ketika dia memperoleh kekayaan dari suaminya maka jiwanya bahagia, jiwanya terpuaskan. Ternyata ketika dia memasuki pernikahan yang kedua, yang dia harap, saya percaya saudara, semua orang menikah nggak ada masuk dengan pernikahan dan harapan yang tidak bahagia. Nggak ada orang berpikir gini, saya mau menikah nanti 2 tahun cerai. Itu orang gila. Orang normal semuanya pengen membangun sebuah keluarga supaya bahagia, supaya sebuah kehausan di dalam jiwa itu bisa dia didapatkan dalam pernikahan itu. Tetapi ketika dia gagal dengan yang pertama, dia membangun dengan yang kedua, saya yakin dia sudah punya pengalaman dengan pernikahan yang pertama. Mungkin dia bilang, pernikahan pertama dulu saya tertipu dengan suami saya. Dia cuma manis di mulut, penuh gombal. Jadi yang kedua saya akan cari laki-laki yang tidak suka gombal. Dia cari laki-laki yang to the point ngomong ya. Kalau gendut ngomong gendut. Walaupun marah tapi itu fakta. Ya. Ternyata setelah dia cari, dia menikah yang kedua. Ternyata kehausan di dalam jiwa tidak dia temukan dalam pernikahan yang kedua. Dan akhirnya berakhir di dalam perceraian lagi. Kenapa saudara? Karena ada sebuah kebutuhan di jiwanya yang belum terpenuhi. Lalu dia sedih pasti hari itu dan dia tidak berhenti mencoba. Ya, dia menikah lagi dengan yang ketiga. Ya, lalu dengan harapan dia sudah punya 2 pengalaman kegagalan, pasti dia lebih berilmu. Sudah 2 kali gagal, masa gagal lagi? Ya, orang bilang jangan jatuh ke lubang yang sama, kecuali lubangnya banyak. Jangan membuat lubang sendiri saudara. Hari-hari ini saya banyak melihat ada orang konseling sama saya, Bu, saya ini dulu nikah pertama gagal Bu, lalu saya nikah lagi yang kedua gagal lagi Bu, saya coba yang ketiga gagal lagi Bu, ini saya sekarang sudah dekat juga sama duda Bu. Saya bilang jangan cari jodoh dulu, cari Tuhan. Ya, benar nggak? Dia bilang sama saya, Ibu doakan apakah ini jodoh dari Tuhan. Jangan cari jodoh dulu, cari Tuhan dulu. Ya, kalau kamu temukan Tuhan, kamu jiwamu sudah terisi dengan kepuasan, maka ketika engkau masuk dalam pernikahan, ya insya Allah itu pernikahan yang benar. Benar nggak saudara? Lalu akhirnya dia bercerai yang kedua, dia menikah dengan yang ketiga, pasti dengan sebuah pengharapan akan berbahagia. Tetapi ternyata dia gagal lagi untuk yang ketiga kali. Lalu mereka bercerai. Lalu Yesus berkata, iya benar kamu gak punya suami, karena kamu punya 5. Ya. Dan yang sekarang yang hidup bersamamu bukan suamimu, karena cuma kumpul kebo. Betapa kasihan perempuan ini, jiwanya sangat bermasalah. Ada sebuah kehausan akan kepuasan yang dia cari, tapi dia nggak temui di dalam 5 laki-laki. Saudara, hari ini engkau sedang haus akan apa? Dengan semua yang terjadi yang kita lihat di depan mata, bagaimana virus corona datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Di saat dunia sedang berpacu dengan semua kemegahan, di saat segala sesuatu berjalan lancar seperti tidak ada apa-apa, tiba-tiba ya datanglah virus yang tidak terlihat oleh mata, yang menghentikan semua-muanya. Ya, hari-hari ini orang yang tadinya haus akan jalan-jalan, ya, ntar sedikit-sedikit udah di Eropa, sedikit lagi udah di Belanda, sedikit lagi udah di Amerika, udah di 5 benua dia jalani, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, tiba-tiba ketika ada corona, kehausannya akan pergi jalan-jalan harus pupus di tengah jalan.
Ya, orang yang tadinya suka shopping, sekarang biar mau beli tas mahal mau pakai kemana? Hello? Ya, orang yang punya barang-barang mahal mau pakai buat apa? Pada akhirnya manusia baru menemukan betapa rapuhnya kita. Dan cuma satu yang harus kita sungguh-sungguh cari di dunia ini, yaitu Tuhan. Amin. Jangan main-main lagi dengan Tuhan hari-hari ini, saudara. Dengan semua yang terjadi, apapun orang yang mau bilang, saya cuma mau bilang ini tanda zaman, semua sedang digenapi. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Cuma Dia yang sanggup memuaskan semua kehausan di dalam jiwa. Yesus sedang berbicara kepada kita lewat cerita ini. Saudara pikir ini cerita yang tidak cuma begitu aja ditulis? Enggak. Perempuan ini adalah gambaran saudara dan saya. Betapa seringnya jiwa kita itu haus akan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa itu. Kita haus akan sebuah kepuasan. Kepuasan akan apa? Akan banyak hal. Dan saya cuma mau bilang, kepuasan dalam hidup kita bisa kita temukan hanya ketika kita mendekat kepada Yesus. Bahkan pernikahan yang dulunya engkau memasuki dan berharap engkau memasuki sebuah kerajaan yang di situ ada kebahagiaan, waktu engkau masuk dalam pernikahan ternyata engkau juga tidak menemukan harapan yang engkau cari. Ternyata jiwamu juga tidak menemukan kepuasan, kehausan. Kita perlu berjumpa dengan pribadi yang bisa dia berkata apa? Kalau engkau minum air sumur itu, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Sebaliknya, engkau akan menjadi sumber mata air. Dirimu akan mengalir aliran kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yuk saudara, Tuhan mau kita ini berfungsi bagi banyak orang. Di akhir zaman ini saya selalu bilang, ya, hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, berhentilah berkata kepada anak-anakmu, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Ya, kejar ilmu sampai ke negeri China. Sekarang mau kejar apa ke negeri China? Ya, saya berkata kepada anak saya, Dek, jangan kejar cita-citamu, tapi kejar cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin. Kenapa saudara? Jangan sampai kita salah. Karena Alkitab berkata, apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Manusia beranggapan kalau anak itu sukses waktu dia memperoleh mimpi-mimpinya dipandang wow oleh semua orang. Enggak. Apa yang Tuhan mau untuk kita dapatkan di dunia ini? Kita menjadi aliran sumber mata air ketika Yesus ada dalam hidup kita. Yesus berkata, kalau engkau minum air daripadaku, kamu gak akan datang ke sumur ini lagi, tetapi dirimu akan menjadi mata air yang akan meluap dari dalam dirimu, dan banyak orang yang haus yang akan datang makan. Saya ingat cerita tentang saya, saudara. Saya adalah dulu orang yang hancur. Saya adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan hidup. Saya adalah orang yang merasa semua kehausan di jiwa saya tidak saya temui. Sampai akhirnya saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Saya pikir mati yang paling enak. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ada peristiwa sumur di dalam hidup kita. Ketika saya ada di dalam kebimbangan akan mengakhiri hidup saya, Yesus datang menghampiri saya. Dan dia datang, dia masuk memberikan aku air hidup itu. Dan saudara tahu, ketika saya minum air hidup yang dari Yesus itu, dan saya menemukan kepuasan di dalam dia. Dan apa yang Yesus itu bilang benar. Hari ini kita menjadi orang yang membawa aliran hidup bagi orang lain. Ada begitu banyak orang yang sudah mau mengakhiri hidupnya yang datang kepada saya dan minta untuk didoakan. Ada begitu banyak orang yang rumah tangganya hancur, mau bercerai, tetapi hari-hari ini dipulihkan. Kenapa? Tuhan memberikan engkau air hidup itu bukan tanpa maksud.
Dia ingin engkau menjadi aliran air hidup yang memberi air itu kepada orang lain, saudara. Ini tidak bisa dibeli dengan uang sekaya apapun, saudara. Ini tidak akan pernah bisa ditukarkan dengan harta yang ternilai seapapun. Hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, ya, bayangkan saudara, perempuan ini. Waktu saya baca lagi, ini ayat sebenarnya sering kita baca. Tapi ketika tadi saya merenungkan terus ayat ini, ada begitu banyak yang Roh Kudus bukakan sesuatu yang baru. Saya tertuju kepada tokoh dari perempuan ini. Betapa Yesus mengasihi dia. Dosanya banyak, iya, dia lagi kumpul kebo. Kenapa dia kumpul kebo dengan laki-laki? Dia merasa dia sudah gagal dengan 4 laki-laki yang lain. Siapa tahu dia mendapat kepuasan dari laki-laki yang satu ini. Dan saya yakin dia tidak menemukan apa-apa. Dia malah hanya diperbudak oleh dosa. Kenapa? Karena ada sebuah kehausan di dalam jiwa. Kehausan akan sebuah kepuasan yang dia tidak temukan dimanapun. Tapi waktu dia berjumpa Yesus, saudara, di sini Yesus berkata begini. Ya, ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ingat, orang Samaria tidak menyembah di bait Allah. Ya, mereka menyembah di gunung-gunung. Ya, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara lihat ya, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mengapa perempuan ini jiwanya penuh dengan kehausan akan kepuasan? Karena dia menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini yang seperti itu. Kayaknya engkau ke gereja, kayaknya engkau pelayanan, kayaknya engkau khotbah, kayaknya engkau mimpin pujian, tapi engkau tidak kenal Tuhan. Engkau kayaknya menyembah, tapi engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau kenal. Karena itu jiwamu tuh gak pernah ada kepuasan. Ya, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan itu harus berdasar pada pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengenal Tuhanmu, bagaimana engkau bisa menyembah Dia? Bagaimana engkau bisa meneteskan air mata ketika engkau berkata, engkau baik Tuhan, engkau baik. Hanya orang-orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan yang bisa bercucuran air mata dan berkata, engkau baik Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau perlu punya pengalaman di sumur air kehidupan bersama Tuhan. Mungkin saat itu adalah saat pelarian seperti wanita itu. Dia datang tengah hari di saat tidak ada orang karena dia malu ketemu orang. Karena perempuan ini bermasalah dengan dirinya, akhirnya dia bermasalah dengan orang lain. Dan saudara, kalau jiwamu itu tidak terpuaskan, maka hubunganmu akan rusak. Hubungan dengan istri rusak, hubungan dengan anak rusak, hubungan dengan semua orang akan rusak. Engkau merusak semua hubunganmu. Kenapa? Karena jiwamu bermasalah. Engkau belum ketemu Tuhan. Engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau kenal. Capek kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Karena itu hari-hari ini saudara, sekalipun dunia sedang digoncangkan, kenalilah siapa Tuhanmu. Punyalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Masuk dalam doa-doa pribadimu dan bilang, Tuhan, aku pengen mengenal Engkau.
Jangan terjebak dalam rutinitas kekristenanmu. Itu bukan jaminan engkau diselamatkan. Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, siapa yang dia cari? Orang yang mengenalnya dan orang yang dikenalnya. Lalu di sini Yesus berkata ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus nggak berkata harus menyembahnya dalam tubuh? Saudara, kita adalah manusia roh. Tubuh ini cuma casing. Satu saat casing ini akan rusak. Jadi jangan pernah menipu Tuhan dengan semua gerakan tubuhmu seolah-olah itu rohani, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak tertarik. Dia tertarik dengan manusia batiniamu, di mana rohmu itu dibaharui dan engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau punya hubungan yang intim dengan Dia, dan engkau hidup di dalam takut akan Dia, di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, ingat, tubuh kita ini cuma casing loh. Suatu saat kita semua akan mati. Hari-hari ini kematian begitu ada di depan mata kita. Ya, tapi orang-orang yang mengerti kebenaran ini, kita tidak perlu takut lagi dengan apapun. Kenapa? Manusia yang sesungguhnya kita itu adalah manusia roh kita. Bapa itu roh, Dia mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ayat yang berikutnya, saudara. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, di situ dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu ia pergi ke kota. Perhatikan dan lihat, ketika perempuan ini berjumpa dengan air hidup yang benar itu, tadi dia takut ketemu orang. Dia datang ke sumur sembunyi-sembunyi jam 12 siang di saat sumur sepi. Tapi waktu dia ketemu Yesus, tiba-tiba semua kehausan dalam jiwanya itu terisi oleh Tuhan. Dia nggak minder lagi. Dia nggak malu dengan keadaannya. Alkitab berkata perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jiwanya dipuaskan oleh Tuhan, semuanya berubah. Dia tidak malu lagi bertemu orang. Dia pergi ke kota, dia berteriak menceritakan siapa Yesus yang sudah memberikan kepuasan di jiwanya. Orang-orang yang mengalami Tuhan, engkau tidak akan pernah berhenti mulutmu menceritakan tentang Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti mulutmu memberitakan siapa Yesus. Hari-hari ini saya melihat, saudara, bagaimana orang-orang mulai terus dipakai Tuhan. Lewat acara mesbah doa yang saya adakan setiap malam, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka mulai berani bersaksi.
Mereka mulai berani memberitakan siapa Yesus. Mereka yang tadinya, ada seorang bapak bersaksi kepada saya, "Bu, saya tadinya orang berdosa, Bu. Banyak sekali dosa yang saya buat. Tapi saya menemukan channel Ibu, lalu saya mulai menonton khotbah, saya ikut mesbah doa. Tiba-tiba berapa hari lalu mertua saya sakit. Dan saya tidak pernah mendoakan mertua saya, apalagi secara langsung. Roh Kudus mendorong saya untuk berdoa. Mertua saya stroke, tidak bisa duduk, hanya terbaring di tempat tidur. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, Bu, Roh Kudus memberikan saya kekuatan. Saya berdoa buat ibu mertua saya. Dan puji Tuhan, Bu, hari ini ibu mertua saya sudah duduk dan berangsur-angsur disembuhkan. Tuhan pakai orang-orang biasa. Saya bilang, "Pak, bukan soal engkau banyak dosa atau tidak. Justru Tuhan cari orang yang begitu hari-hari ini." Amin. Saya berkata, bukan pendeta. Tidak ada pendeta hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bekerja lewat hidup kita. Hari-hari ini kerajaan Allah sedang dibangun di mana-mana. Karena itu hati-hati orang Kristen yang sudah tertanam lama di gereja. Jangan tertipu dengan kegiatan dan rutinitasmu di gereja. Itu bukan jaminan. Mari mulai bergerak di dalam kerajaan Allah. Ikuti Tuhan kita, Tuhan yang bergerak. Jangan jadi Kristen yang mati, yang stuck. Kita mau berkata, "Tuhan, aku mau berada di mana, di tempat di mana Engkau berada." Saudara pikir Yesus kurang kerjaan mampir di sumur itu? Enggak, ada sebuah rencana. Perempuan ini akhirnya menjadi penginjil yang memenangkan kota Samaria bagi Kristus loh. Wow. Waktu kita mati satu saat nanti, Tuhan gak tanya berapa deposit yang kamu punya, berapa ruko yang kau miliki ketika ada di dunia, mobilmu tuh merek apa. Tidak ada satupun Tuhan tanya. Berapa jiwa yang sudah kamu bawa bagiku, apa yang sudah engkau perbuat bagiku selama engkau ada di dunia. Ingat baik-baik saudara, kita ada di hari-hari yang singkat. Mari bangun dari tidurmu, yang mati bangkit, bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bilang, "Tuhan hadir dalam hidupku, masuk dalam hidupku." Kita akan menyembah Tuhan. Saudara, ya, saya percaya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ada pengalaman sumur, dan engkau minum air kehidupan dari Kristus, maka hidupmu akan dipulihkan dan engkau akan menjadi sumber mata air bagi banyak orang. Biar hari ini kita mau berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami dan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau hadir di hidup kami. Engkau bahkan gak lihat kami ini berdosa atau tidak. Seperti perempuan yang jiwanya sakit, yang haus akan kepuasan itu, dan dia tidak menemukan dimanapun. Tapi ketika dia berjumpa Engkau, semuanya berubah. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini Engkau sedang ada di dalam satu keadaan, jiwamu sedang tertekan. Ada sebuah kehausan akan kepuasan untuk apapun. Bahkan seringkali engkau sendiri tidak menyadari apa yang sedang aku cari Tuhan, apa yang sedang aku takutkan. Bahkan seringkali engkau sendiri tidak memahami. Datang pada Yesus. Dia menyediakan air hidup, air yang ketika engkau minum, engkau akan memperoleh kepuasan yang sejati, bahkan yang tidak dapat digoncangkan oleh dunia ini. Sekalipun dunia berubah, sekalipun bumi bergoncang, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang minum air kehidupan dari Yesus, mereka
tidak akan tergoyahkan. Karena kita menemukan sesuatu yang sejati dalam hidup kita. Datang pada Tuhan hari-hari ini. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dunia sedang digoncang. Hanya waktu engkau minum air hidup itu, engkau akan dapatkan kepuasan. Mungkin hari ini engkau tidak berbahagia dalam rumah tanggamu. Mungkin ada istri-istri yang berkata, aku berpikir aku memasuki pernikahan dan aku akan mendapatkan kepuasan dari kehausanku selama ini, tetapi aku kecewa. Mungkin ada suami-suami yang berkata demikian sebaliknya. Hanya Yesus yang dapat memuaskan hasrat hatimu. Hanya Dia yang bisa penuhi jiwamu hari-hari ini. Mari kenali Dia, saudara. Mari katakan, Tuhan masuk dalam hidupku. Tuhan, beri aku air-Mu itu, Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan,
Tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepada-Mu. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata